Hamparan tanah hitam di Ukraina sejak lama dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kesuburan tertinggi di dunia. Sehingga kemudian tanah ini masyhur dengan julukan lumbung pangan bagi Eropa. Di tanah paling subur inilah justru terjadi tragedi kelaparan paling mengerikan yang memaksa warga memakan rumput, kulit kayu, akar-akaran, hingga kasus kanibalisme. Diperkirakan ada sekitar 3,5 hingga 7 juta orang meregang nyawa, dengan puncaknya mencapai ribuan orang mati kelaparan setiap hari. Dan kejamnya, tragedi ini bukan disebabkan oleh kemarau panjang ataupun murka alam, melainkan oleh tanda tangan satu orang pria di kota Moskow. Semuanya bermula pasca berakhirnya Perang Dunia I dan tumbangnya Kekaisaran Rusia pada tahun 1917. Ukraina sempat mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai Republik Rakyat Ukraina pada Januari 1918. Sayangnya, kemerdekaan itu hanya berumur pendek. Setelah 3 tahun pertempuran berdarah melawan tentara merah Bolshevik, Ukraina akhirnya ditaklukkan dan dipaksa bergabung ke dalam Uni Soviet pada tahun 1922. Pada masa awal kekuasaan Uni Soviet, negara sempat menerapkan kebijakan komunisme perang yang melibatkan penyitaan seluruh surplus hasil pertanian. Kebijakan ini memicu keruntuhan ekonomi dan menimbulkan bencana kelaparan tahun 1921 hingga 1923. Menghadapi ketidakpuasan rakyat yang meluas, Lenin akhirnya mundur selangkah dengan memperkenalkan kebijakan ekonomi baru atau NEP pada Maret 1921. Kebijakan ini mengizinkan kembali sistem perusahaan swasta dalam skala kecil dan memberikan kebebasan ekonomi bagi para petani independen. Tetapi, pada saat yang bersamaan, di wilayah Republik Sosialis Soviet Ukraina, rezim Soviet juga menerapkan kebijakan Ukrainisasi. Kebijakan ini mempromosikan penggunaan bahasa Ukraina dalam pendidikan, media massa, serta pemerintahan guna menarik simpati dan dukungan dari rakyat Ukraina. Di bawah kebijakan NEP dan Ukrainisasi, budaya nasional Ukraina mekar kembali, dan ekonomi pedesaan bangkit dengan pesat. Kendati demikian, angin perubahan yang menyejukkan ini segera berubah menjadi badai ketika Stalin menyatukan kekuasaan mutlaknya setelah kematian Lenin pada tahun 1924. Stalin memiliki ambisi yang sangat obsesif. Ia ingin mengubah Uni Soviet dari negara agraris yang terbelakang menjadi negara adidaya industri dalam waktu singkat melalui rencana 5 tahun pertama. Untuk mewujudkan ide ini, Stalin harus membeli mesin-mesin berat dan menyewa tenaga ahli dari barat. Dan untuk itu, Stalin juga membutuhkan modal dalam jumlah yang sangat besar. Modal itu hanya bisa didapatkan dari satu sumber utama, yaitu ekspor gandum secara besar-besaran ke pasar internasional. Namun demikian, ada satu penghalang besar bagi ambisi Stalin, yakni para petani independen Ukraina yang menguasai produksi pangan. Bagi sosok Stalin, kemandirian petani ini adalah duri dalam daging. Mereka dipandang sebagai sisa kapitalisme kecil yang akan selalu menentang komunisme. Oleh karena itu, pada tahun 1928 dan puncaknya di 1929, Stalin meluncurkan kebijakan kolektivisasi pertanian paksa. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghapus kepemilikan tanah individu. Seluruh tanah, hewan ternak, peralatan pertanian, dan bahkan rumah milik petani disita oleh negara dan digabungkan menjadi pertanian kolektif raksasa yang disebut sebagai kolkos. Petani yang sebelumnya bebas menggarap tanah warisan leluhurnya, kini diubah secara paksa menjadi buruh tidak bertanah yang bekerja untuk negara bagian. Petani menganggap kebijakan ini sebagai kebangkitan kembali sistem perbudakan feodal yang telah lama dihapuskan. Tentu saja, kebijakan ini segera mendapat respon yang sangat keras dari petani Ukraina.
mereka yang bangga dengan identitas nasional dan tradisi kemandirian mereka melakukan perlawanan massal. Daripada menyerahkan hasil jerih payah mereka kepada negara, banyak petani memilih untuk membakar ladang mereka, menghancurkan peralatan, dan menyembelih ternak secara massal. Akibatnya, produksi pertanian anjlok seketika dan kekacauan melanda pedesaan. Stalin kemudian merespon perlawanan ini dengan tangan besi. Ia mendeklarasikan kampanye dekulakisasi yang bertujuan untuk melikuidasi kelas kulak. Istilah kulak secara historis merujuk pada petani yang lebih kaya atau makmur. Namun, dalam praktiknya di bawah Stalin, definisi kulak menjadi sangat kabur dan sengaja diperluas. Artinya, siapapun yang memiliki beberapa ekor sapi lebih banyak, yang mempekerjakan buruh musiman, yang menyewakan mesin pertanian, atau bahkan sekadar petani miskin yang berani menantang kebijakan kolektivisasi, akan dicap sebagai kulak atau musuh rakyat. Kampanye pelenyapan kulak ini adalah bentuk teror negara yang sangat brutal. Antara tahun 1929 hingga 1932, lebih dari 1,8 juta petani ditangkap, dipukuli, dijarah, dan dibuang ke kem-kem kerja paksa di Siberia serta wilayah utara Rusia yang beku. Untuk memastikan proses kolektivisasi berjalan tanpa hambatan, Moskow tidak mempercayai birokrasi lokal. Komite Sentral Partai Komunis mengerahkan sekitar 25.000 anggota partai yang paling fanatik, loyalis buta yang sebagian besar berasal dari kalangan buruh industri di kota-kota besar serta etnis Rusia. Pasukan ini dikirim langsung ke pedesaan Ukraina dan dikenal dengan sebutan pasukan 25.000. Pasukan ini diberikan kekuatan absolut serta bertanggung jawab langsung kepada pusat. Mereka mendobrak masuk ke desa-desa layaknya pasukan pendudukan asing. Bersama dengan polisi rahasia, pasukan ini membentuk komite petani miskin yang memberdayakan individu-individu paling miskin dan seringkali bermasalah di desa untuk menindas tetangga mereka sendiri yang lebih makmur. Para anggota komite ini diimingi 25% dari gandum dan properti yang disita dari para kulak, yang kemudian menciptakan adu domba berdarah di tingkat akar rumput. Metode yang digunakan oleh brigade pencari gandum ini melampaui batas kewajaran. Mereka dilengkapi dengan batang besi berujung tajam yang disebut sebagai skupi. Batang besi ini ditusukkan ke lantai tanah liat di dalam rumah, ke dinding, ke tumpukan jerami, dan ke tanah di halaman rumah warga untuk mencari lubang penyimpanan rahasia tempat petani menyembunyikan biji-bijian. Penggeledahan tidak hanya menyasar gandum. Rezim merampas apa saja yang bisa untuk dimakan. Mereka menyita kentang, kubis acar, kacang-kacangan, daging babi, bahkan membantai hewan peliharaan. Jika ada seorang ibu yang memohon sambil menangis agar disisakan segenggam tepung untuk bayinya yang merintih kelaparan, ia akan dihardik, dipukul, atau dituduh melakukan sabotase terhadap negara. Krisis yang sesungguhnya dimulai dari penetapan kuota pengumpulan gandum atau kuota wajib serah ke negara yang mustahil dipenuhi. Pada tahun 1930, Ukraina mengalami panen yang sangat baik, menghasilkan 22,72 juta ton gandum dan menyumbang 6,92 juta ton untuk koleksi negara. Melihat keberhasilan ini, para perencana di Moskow merespon dengan keserakahan yang tidak masuk akal. Pada tahun 1931, mereka menaikkan kuota pengadaan gandum secara drastis. Dan lebih gilanya lagi, kenaikan kuota ini tidak didistribusikan secara proporsional. Di wilayah-wilayah tertentu, kuota pengadaan gandum bahkan digandakan hingga 2 kali lipat. Pemerintah lokal juga seringkali menerapkan rencana balasan, yakni menambah jumlah target penyitaan hingga 200% dari kuota resmi hanya demi menjilat pemerintah pusat. Akibatnya, pada musim dingin tahun 1931, kelaparan mulai merayap. Para petani tidak lagi memiliki sisa benih untuk ditanam pada musim semi berikutnya.
ketika para petani Ukraina gagal memenuhi kuota gila pada panen tahun 1932, Stalin tidak melihatnya sebagai kegagalan sistematis atau kelelahan lahan. Di dalam benaknya yang diliputi paranoia, kegagalan ini adalah bentuk perlawanan, sabotase, serta kebangkitan kembali nasionalisme Ukraina. Stalin meyakini bahwa identitas nasional Ukraina, bahasanya, budayanya, dan kemandirian petaninya adalah ancaman bagi jantung Sovietisme. Oleh karena itu, kelaparan bukan lagi sekadar krisis manajemen, melainkan instrumen teror, sebuah senjata pemusnah massal yang sengaja dikalibrasi untuk mematahkan tulang punggung bangsa Ukraina. Pada musim gugur tahun 1932, Stalin mengutus dua tangan kanannya yang paling brutal dengan misi memeras setiap pon gandum yang tersisa tanpa pandang bulu. Pada bulan November 1932, Ukraina yang sudah kehabisan nafas dipaksa untuk menyediakan sepertiga dari total pengumpulan gandum seluruh Uni Soviet. Untuk menyumbat setiap celah pertahanan hidup para petani, pemerintah Soviet mengesahkan serangkaian undang-undang yang melanggar batas kemanusiaan. Yang paling mematikan dan terkenal adalah dekrit tentang perlindungan properti sosialis yang disahkan pada 7 Agustus tahun 1932. Di kalangan rakyat Ukraina yang menderita, dekrit ini dijuluki secara ironis sebagai hukum 3 biji gandum. Hukum ini menyatakan bahwa seluruh properti di pertanian kolektif, sekecil apapun, adalah milik negara dan properti sosialis. Hukum ini menciptakan dampak yang mengerikan. Tindakan gelining, yakni praktik tradisional di mana penduduk miskin, wanita atau anak-anak memungut sisa butiran gandum yang terjatuh di ladang setelah panen resmi selesai, kini digolongkan sebagai tindak pidana berat pencurian properti negara. Dan hukuman bagi siapa saja yang kedapatan mengantongi beberapa bulir gandum sisa itu adalah eksekusi mati dengan cara ditembak atau 10 tahun penjara di kamp kerja paksa tanpa kemungkinan untuk amnesti. Gilanya lagi, menara-menara pengawas dari kayu didirikan di tengah ladang-ladang yang kosong. Para penjaga bersenjata dikerahkan untuk berpatroli dan siap menembak siapa saja yang dianggap melanggar. Laporan dari Ketua Mahkamah Agung Soviet sendiri mencatat bahwa pada pertengahan Januari 1933 saja, lebih dari 103.000 orang telah dihukum berdasarkan dekrit 7 Agustus ini. Dari jumlah yang divonis, setidaknya 4.880 orang langsung dieksekusi mati dan puluhan ribu lainnya dikirim ke kamp kerja paksa. Kengerian yang dilakukan oleh Soviet tidak berhenti sampai di situ. Untuk meremukkan desa-desa yang dianggap gagal atau melawan kuota yang mustahil, rezim menerapkan sistem papan hitam. Sistem papan hitam adalah bentuk hukuman kolektif yang setara dengan vonis mati massal. Desa, peternakan, atau bahkan seluruh distrik yang gagal memenuhi kuota dimasukkan ke dalam daftar ini. Dan ketika sebuah desa dihitamkan, maka militer Soviet akan turun tangan memblokade desa tersebut secara total. Seluruh toko dan koperasi ditutup, penyaluran barang-barang konsumen dihentikan, dan semua bentuk perdagangan diharamkan. Dan lebih mengerikan lagi, brigade khusus akan dikirim masuk ke desa yang diblokade untuk melakukan penggeledahan total. Mereka diperintah untuk menyita cadangan gandum untuk benih tahun depan, menyita gandum darurat, dan merampas kembali gandum yang sebelumnya telah dibayarkan kepada petani sebagai upah kerja mereka. Denda dijatuhkan, menuntut desa tersebut menyerahkan 15 kali lipat dari kuota aslinya. Wilayah papan hitam ini dikunci sangat rapat. Tidak ada makanan yang boleh masuk dan tidak ada nyawa yang boleh keluar. Sehingga desa-desa ini diubah secara sistematis menjadi zona kematian. Ketika kelaparan mulai memangsa warga dari dalam, insting alamiah manusia untuk bertahan hidup mulai mengambil alih. Jutaan petani Ukraina meninggalkan rumah mereka yang kosong dan mulai berjalan tertatih menuju stasiun kereta api. Mereka berusaha melarikan diri melintasi perbatasan ke Republik Soviet lainnya, seperti Rusia atau Belarus, di mana roti masih bisa ditemukan.
Namun demikian, menyadari eksodus massal ini, Stalin mengambil langkah final untuk memastikan tidak ada buruannya yang bisa lolos. Pada Januari 1933, sebuah dekrit rahasia dikeluarkan untuk menyegel perbatasan Ukraina dan wilayah Kuban, yang sebagian besar penduduknya beretnis Ukraina. Pemerintah Soviet memperkenalkan sistem paspor internal. Penduduk kota diberikan paspor yang mengizinkan mereka untuk bergerak, namun petani pedesaan secara khusus tidak diberikan paspor, di mana tanpa dokumen ini mereka terikat secara hukum pada tanah mereka, tidak diizinkan bepergian atau mencari pekerjaan di ibu kota. Polisi rahasia dan unit-unit tentara merah dikerahkan untuk memblokade jalan raya, rute pelayaran, serta stasiun kereta api. Penjualan tiket kereta api jarak jauh memang meningkat pesat di stasiun-stasiun tertentu, yang hal ini langsung direspon dengan penangkapan massal. Pada akhir Februari 1933, tercatat sekitar 190.000 petani Ukraina yang kelaparan berhasil ditangkap saat mencoba melarikan diri. Dan tragisnya, mereka yang ditangkap tidak pernah diberi makan. Mereka digiring secara brutal dan dipaksa kembali ke desa asal mereka yang terisolasi, diserahkan sepenuhnya kepada pelukan kematian. Di tengah penderitaan yang luar biasa ini, rezim Soviet masih menemukan cara untuk memeras harta terakhir yang dimiliki oleh korbannya. Mereka menggunakan jaringan toko khusus yang disebut sebagai Torsin. Selama Holodomor, di saat semua toko lokal kosong, rak-rak di toko Torsin dipenuhi dengan pasokan tepung gandum, gula, mentega, serta sereal bermutu tinggi. Namun demikian, untuk mendapatkannya, ada satu syarat yang sangat licik, bahwa toko ini menolak pembayaran menggunakan mata uang rubel Soviet. Mereka hanya melayani transaksi menggunakan valuta asing, perak murni, berlian, serta emas. Bagi penduduk Ukraina yang sedang meregang nyawa, Torsin adalah panggung pemerasan paling kejam dalam sejarah. Di saat anak-anak mereka mati dengan perlahan, para petani terpaksa membongkar lantai dan perabotan untuk mengambil harta simpanan terakhir keluarga. Mereka membawa cincin kawin, salib pusaka, anting-anting warisan, serta koin emas ke loket-loket Torsin. Aparat penilai di toko tersebut merusak dan melebur karya seni serta perhiasan tanpa peduli pada nilai historis atau estetikanya, dan menilainya jauh di bawah harga pasar dunia. Harta yang sangat berharga itu kemudian ditukar dengan beberapa kilogram tepung kualitas rendah yang harganya telah dinaikkan secara spekulatif hingga 3 kali lipat melebihi harga internasional. Hanya dalam kurun waktu 1933, rakyat Soviet yang kelaparan dipaksa menyumbang 45 ton emas murni ke kas negara melalui Torsin. Keuntungan berdarah ini digunakan oleh Stalin untuk membayar utang luar negeri dan membeli mesin dari negara-negara barat demi ambisinya. Kebrutalan ini terasa semakin menjijikkan jika kita melihat angka ekspor Uni Soviet. Pada saat jutaan rakyat Ukraina sedang memakan rumput dan menukar cincin kawin demi sepotong roti busuk, pemerintah Soviet dengan tenang mengekspor 1,6 juta ton gandum ke pasar Eropa pada tahun 1933. Sejarawan sepakat bahwa jumlah gandum yang diekspor dipadukan dengan cadangan gandum di gudang-gudang militer Soviet sudah lebih dari cukup untuk menyelamatkan jutaan nyawa di Ukraina jika saja Stalin berniat melakukannya. Memasuki musim semi tahun 1933, Ukraina yang dulunya riuh dengan nyanyian panen, kini berubah menjadi neraka bisu. Ketika musim dingin mencair, tidak ada benih untuk ditanam, tidak ada tenaga untuk membajak, juga tidak ada harapan yang tersisa. Ini adalah titik nadir penderitaan. Sekitar 70 hingga 80% dari total kematian Holodomor terjadi pada 7 bulan pertama tahun 1933. Di daerah-daerah yang paling parah terdampak, ribuan orang meregang nyawa setiap harinya. Total keseluruhan populasi yang musnah diperkirakan mencapai 15 hingga 25% dari seluruh penduduk Ukraina. Kondisi fisik mereka yang menderita kelaparan stadium akhir sangatlah mengerikan. Tubuh manusia saat tidak mendapatkan nutrisi
akan mulai mengonsumsi dirinya sendiri. Lemak terbakar habis, lalu otot menyusut, membuat kulit menempel langsung ke kerangka tulang. Wajah menjadi tua dan tirus, sementara mata cekung ke dalam tengkorak. Salah satu ciri fisik paling umum yang diingat oleh para penyintas adalah kondisi edema parah pada perut, lengan, serta kaki akibat penumpukan cairan intraseluler. Pada gilirannya, rasa lapar yang ekstrim membunuh rasa takut, kehormatan, dan bahkan ikatan keluarga. Orang-orang dipaksa memakan hal-hal yang tidak bisa dibayangkan. Ketika persediaan pangan telah habis, penduduk mulai merebus rumput, daun-daun kering, gulma, hingga alang-alang. Lalu, saat tumbuhan telah habis, mereka mengelupas kulit kayu ek dan pinus, menumbuknya menjadi sejenis tepung beracun yang merobek sistem pencernaan mereka dari dalam. Kucing, anjing, tikus hingga burung gagak diburu habis-habisan, hingga tidak ada lagi suara gonggongan anjing di seluruh desa Ukraina. Mereka merebus sepatu kulit dan sabuk tua berhari-hari agar bisa dikunyah. Katak, cacing, dan siput menjadi komoditas bertahan hidup. Pemandangan mayat yang tergeletak di jalanan berdebu atau membeku di tengah salju menjadi hal yang sangat lumrah. Beberapa desa bahkan mempekerjakan gerobak kematian. Setiap pagi, petugas yang tersisa berkeliling desa, mengumpulkan mayat-mayat kurus yang berserakan layaknya ranting patah, lalu melemparkannya ke dalam kuburan massal besar yang digali asal-asalan tanpa nisan maupun penghormatan. Dalam banyak kasus yang menyayat hati, petugas yang kelelahan dan tidak punya tenaga untuk kembali esok hari akan melemparkan orang-orang yang belum sepenuhnya mati ke dalam parit kuburan, mengubur mereka hidup-hidup bersama tumpukan mayat lainnya. Dan dari seluruh rentetan kekejaman Holodomor, babak yang paling kelam, tabu, dan memilukan adalah hancurnya moralitas manusia hingga ke titik nadir, yaitu kanibalisme. Di bawah tekanan kelaparan yang bahkan lebih dari ekstrim, otak manusia mengalami psikosis. Garis batas antara kewarasan dan kegilaan menjadi sirna. Kejahatan yang tadinya tidak pernah terbayangkan, kini menjadi jalan terakhir untuk mempertahankan sisa kehidupan. Babak Holodomor menjadi salah satu episode paling kejam bagi sejarah Ukraina. Dan barangkali karena itulah, mereka terus menaruh dendam terhadap Uni Soviet yang kini telah berganti nama menjadi Rusia. Meski pemimpin dan era telah berganti, namun dalam ingatan banyak orang, tragedi itu sangat dekat dan rasa sakitnya masih dirasakan hingga hari ini. Dan itulah mengapa saat Rusia menyerang mereka sekali lagi, Ukraina benar-benar menunjukkan perlawanan.